Indonesia kuat dengan kebinekaannya. Indonesia unggul dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta keberagamannya. Berlandaskan asta cita Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kini melangkah lebih jauh, lebih dari sekedar lembaga penegak hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berupaya menjadikan desa kuat sebagai pondasi negara berdaulat. Tak hanya terpaku pada fungsi penuntutan, kini Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertransformasi mengawal langsung pembangunan nasional melalui 3 pilar unggulan: Jaksa Jaga Desa, Jaksa Jaga Indonesia Pintar, dan Jaksa Jaga Dapur MBG, serta bersinergi dengan berbagai stakeholder. Pak Presiden 08 ini ingin atau mempunyai keinginan, mempunyai harapan untuk membangun itu dari desa, ya kan? Membangun perekonomian desa. Beliau berpikir itu membangun perekonomian desa, membangun Indonesia. Sehingga program-program banyak dikedepankan di desa-desa nih. Latar belakang pertama kali itu muncul adalah ketika banyaknya kepala desa yang terjerat masalah tipikor. Ini kejaksaan kalau hanya untuk mempidanakan aja, ya nggak benar juga ini, ya kan? Terlebih Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor Dr. St. Burhanuddin itu dikasih amanah, ya jangan kriminalisasi itu kepala desa atau perangkatnya karena kesalahan tata kelola keuangan. Kecuali memang dia memang sudah tidak bisa dibina, ya, atau mensreanya benar-benar keterlaluan itu. Berdasarkan hal itu, kami ini mencoba berupaya bekerjasama dengan kementerian seperti Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, terutama Kementerian Dalam Negeri, karena kami mengkoneksikan sistem keuangan desa terintegrasi dengan sistem yang kita buat, yaitu sistem aplikasi Jaga Desa. Sesuai agenda rapat kita hari ini, ya, kita harus mencapai target pendaftaran. Jaga Desa ini sebenarnya kan memang programnya kejaksaan, Jaksa Garda Desa. Kebetulan nyambung nih, ya. Alhamdulillah ini disambut baik nih sama Pak Jamintel yang sekarang Ketua Pengawas Apeknas, ya. Teman-teman, hari ini kita akan fokus untuk pendataan anggota Apeknas seluruh Indonesia. Jadi sinergisitas antara Apeknas dengan Kejaksaan Republik Indonesia sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 tahun. Itu tujuan utamanya tadi bagaimana peran BPD, Badan Permusahan Desa, bagaimana peran Apeknas sebagai rumah besar BPD mampu memberikan mampu menguatkan peran BPD di desa sesuai tupoksinya. Tupoksinya yaitu pengawasan, kemudian memberikan informasi atau aspirasi masyarakat kepada desa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuat tadi monitoring sistem, bagaimana membuat monitoring sistem desa yang gampang dijangkau, gampang untuk diawasi langsung oleh pusat, dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia. Anggota kita dari target 100.000 anggota, saat ini 81,40. Akhirnya kami tuh menggandeng namanya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Apeknas. Nah, mereka ini merupakan asosiasi atau kumpulan dari
BPD-BPD yang ada di kabupaten-kabupaten. Jadi asosiasi ini kan berdiri sendiri nih tiap kabupaten karena dipilih oleh rakyatnya desa masing-masing. Jadi nggak ada, kalau memang mereka tercerai-berai atau terpisah satu sama lain, ya nggak ada kekuatan. Dengan adanya asosiasi ini jadi lebih mudah untuk menyuarakan aspirasi. Akhirnya tuh sistem pertama itu sudah terbentuk untuk Jaga Desa, aplikasi Jaga Desa. Dengan adanya kerjasama dengan Apentas ini jadi memudahkan si kejaksaan dalam memonitor dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Sri Kandi, Jaga Desa. Nanti juga ada. Sebagai real-time monitoring village management founding, aplikasi Jaga Desa mempunyai fungsi utama. Monitoring pengelolaan dana desa secara real-time, kanal konsultasi hukum antar desa dan kejaksaan, deteksi dini indikasi penyimpangan, serta integrasi dengan sistem keuangan desa atau Siskaudes. Lihat kertasnya Pak, apa? Saya Dede Malvina, Kepala Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ada hambatan atau kendala nggak dalam pelaksanaan? Alhamdulillah dengan adanya Jaksa Jaga Desa, kami sesuai dengan tugas kami sebagai pemerintah desa yang sudah diatur dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 sesuai instruksi daripada Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Kami diharapkan dapat mengisi data pelaporan pertanggungjawaban kami di aplikasi Jaga Desa. Sinkronisasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain itu sangat bermanfaat sehingga sinergitas antara operator Siskedes, operator Sipades, dan operator keuangan desa lainnya bisa bersatu padu dalam sistem pelaporan di aplikasi Jaksa Jaga Desa. Sektor pendidikan tak luput menjadi perhatian. Jaga Indonesia Pintar menjadi benteng integritas dunia pendidikan. Ya akhirnya Kemendikbudristek melihat dengan pola aplikasi Jaga Desa, akhirnya kita menerapkan hal yang sama, yaitu kita kasih link laporan terkait, makanya kita namakan Jaga Indonesia Pintar. Kita bikin sistem yang baru, Jaga Indonesia Pintar, kita kasih link pengaduannya kepada siapa? Kepada para penerima manfaat. Siapa penerima manfaat beasiswa ini? Murid-murid itu sendiri, ataupun orang tua dari murid-murid itu. Yang diawasi siapa? Ya sekolah-sekolah ini nih, kepala-kepala sekolah. Apakah dia memberikan utuh, memberikan 50% atau hanya minta tanda tanganannya? Karena itu pernah kejadian gitu di daerah tertentu, di kabupaten tertentu yang hanya tanda tangan aja, penerima beasiswanya cuma dikasih sekedarnya. Nah ini yang perlu kita verifikasi. Nah laporan masuk itu dari para penerima manfaat ke dalam sistem, kita ngecek kembali lagi. Bapak keluar, Bapak. Nama saya Fatimah Nur Asyifa, saya bersekolah di SMP 20 Bandung. Biasanya saya kalau nggak main, suka ngebantuin orang tua beres-beres. Kalau nggak beres-beres, saya ngebantuin bapak usaha kursi. Cita-cita Presiden yang keempat. Bersinergi dengan Kemendikbudristek serta lintas sektoral, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkuat pengawasan program Indonesia Pintar guna memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan mampu memutus mata rantai kemiskinan serta mencegah anak putus sekolah. Akhirnya dengan modal pola yang kami lakukan dengan Jaga Desa, kami terapkan juga untuk mengawasi apakah beasiswa ini yang digelontorkan oleh Kemendikbudristek ke sekolah-sekolah yang ada di desa-desa itu sampai ke penerima manfaat. Apakah itu diterima utuh
ataukah diterima 50%, atau tidak diterima sama sekali, hanya untuk tanda tangan aja. Nah, kan perlu verifikasi, perlu dicek. Fatimah Nur Ashifa dari SMP Negeri 20, Muhammad Ihsan Hamdawi dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Terima kasih beasiswanya untuk pemerintah. Fatimah jadi semangat belajar. Terima kasih PIP untuk beasiswanya, jadi semangat belajar. Aplikasi Jaga Dapur MBG hadir sebagai instrumen digital strategis guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok pangan serta distribusi program makan gizi gratis agar tepat sasaran. Kemudian dengan pola kerjasama yang sama juga, itu ternyata Badan Gizi Nasional juga perlu gitu. Perlunya di mana nih? Ya perlu untuk memantau produk akhir dari dapur MBG. Apakah makanannya ini bagus, sesuai kualitasnya? Apakah itu basi? Apa itu keracunan? Nah, jadi dibikinlah satu lagi namanya Jaga Dapur MBG. Model cara kerjanya sama, yaitu kita kasih link yang khusus untuk Jaga Dapur MBG kepada para penerima manfaat. Siapa penerima manfaat MBG ini? Yaitu murid-murid, mungkin ibu-ibu hamil juga, ya kan, ibu menyusui, dan juga guru-guru. Kita kasih linknya. Dan itu sudah banyak tuh pelaporan-pelaporan. Pelaporannya itu dari para penerima manfaat langsung difoto atau dibikin video dengan format tertentu. Apakah ini kualitasnya sesuai, apakah ini tidak sesuai kualitasnya, apakah ini basi, apakah ini keracunan. Itu langsung di ini. Nah, laporan ke dalam sistem pada hari yang sama, real time, laporannya ke kita itu juga langsung kita kirimkan secara otomatis, kirimkan ke BGN. Untuk apa? Ya untuk BGN menindak langsung. Kalau kejaksaan ini hanya mengingatkan, itu ya kurang ya, ini dapur di sini nih, hati-hati nih, ternyata gizinya kurang nih, banyak komplain. Yaitu kami hanya itu. Nah, kalau BGN silakan langsung melakukan penindakan. Jadi pola-pola seperti itu akhirnya bagi kejaksaan di sini lebih memudahkan untuk melakukan monitoring kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa. Fungsi program Jaga Dapur ini memang lebih fokus ke penerima manfaat akhir ya. Apetnas di lapangan yang tadi mungkin sama dengan Jaga Desa tadi, karena memang banyak anggota kita di lapangan, itu akan melakukan pengawasan, pemantauan di tingkat penerima manfaat. Inilah yang kemudian di kejaksaan teman-teman juga membuat sistem nyambung dengan Jaga Desa ya. Nyambung juga dengan keanggotaan Apetnas untuk bisa menjadi verifikator, untuk bisa melaporkan apa yang terjadi pada saat produk MBG ini sampai ke penerima manfaat. Kita ingin ya bersama-sama dengan kejaksaan yang banyak memberikan edukasi juga, kita ingin ke depan desa-desa ini bisa mandiri, bisa sejahtera ya, tidak hanya mengandalkan bantuan dari pusat. Intinya kita berharap ya melalui Apetnas kita bisa memberdayakan anggota BPD
untuk bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat desa. Kemudian ke pemerintah ya, kita ingin kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, termasuk juga pemerintah pusat, sehingga apapun program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di desa. Saat ini kami sudah memiliki beberapa aplikasi, salah satunya itu di mana setiap masyarakat penerima MBG itu selaku orang tua bisa memberikan masukan informasi kepada kami apabila ada yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan atau tidak sesuai dengan program-program, sehingga itu menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan nantinya di lapangan. Bertujuan untuk menciptakan SDM yang unggul, bidang intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama lini sektor lain bekerja sama dari hulu sampai hilir, mengawasi kualitas bahan pangan secara real time, kesiapan satuan pelayanan, hingga validasi penerima guna mencegah potensi terjadinya kendala di lapangan serta penyimpangan anggaran. Diharapkan kita bisa bekerja sama dengan baik ya Pak, antara Dapur STPG dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana kita tuh biasanya kalau di sini kita mendampingi dari awal, dari mulai program-program yang akan dilaksanakan, kemudian pada saat pelaksanaan, dan kemudian pada saat evaluasi. Nah, di aplikasi itu nantinya setiap hari itu laporan itu masuk. Makanan apa yang disajikan untuk siswa-siswa, kemudian ada kendala-kendala apa, termasuk tadi yang saya sampaikan dari pihak luar pun bisa memberikan informasi kepada kita, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada pelaksana nantinya agar program itu dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman, hari ini kita akan fokus untuk pendataan anggota APEKNAS seluruh Indonesia. Sekarang kita sudah mencapai dari target 100.000 anggota, kita mencapai 81.462 anggota. Terima kasih kerja keras. Jaga Dapur MBG adalah penerima manfaat atau masyarakat setempat nanti melaporkan kepada aplikasi jagadapurmbg.id. Nah, ketika laporan itu masuk, kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi itu dilaksanakan oleh Kasih Intel setempat, Kejari setempat, dibantu oleh APEKNAS di desa setempat. Siapa nanti akan bersama-sama dengan Kasih Intel untuk hadir ke lokasi SPPG tersebut, kemudian memverifikasi apakah benar ada kejadian seperti ini, apakah benar ada seperti ini, dan sebagainya. Ini pertama kali desa langsung disentuh oleh pusat melalui Jaksa Agung Muda Intelijen yang hadir ke setiap 75.000 desa, 8.000 kelurahan, hadir langsung menggandeng bersama-sama kita wujudkan Asta Cipta ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Jadi terima kasih Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Intelijen atas peran yang nyata, atas kontribusi yang nyata hadir dalam ke desa, sehingga kami dari desa kita sama-sama membangun bangsa. Sejatinya Kejaksaan Agung memiliki dua fungsi. Tak hanya berfungsi sebagai penindakan, namun juga berfungsi untuk pencegahan. Fungsi preventif inilah yang kita laksanakan untuk sama-sama sebagai bagian dari pemerintahan untuk menjaga program-program pemerintah. Saya pikir kita dijadikan sebagai partner di sini. Nah, jadi bagi teman-teman kepala desa seharusnya tidak khawatir, karena apa yang kami berikan adalah memberikan edukasi, pemahaman terhadap hukum-hukum, peraturan-peraturan, sehingga mereka paham dan kemudian mereka bisa melaksanakan dan bersama-sama kami sebagai mitra. Gitu. Kami sangat berharap sekali ketika kami jadi mitra, kami dijadikan sumber informasi dari mereka ketika mereka ingin berbuat sesuatu, kemudian
menanyakan sesuatu terkait dengan hukum atau kan program-program yang akan mereka laksanakan, sehingga kedepannya nanti tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Melalui 3 pilar Kejaksaan Republik Indonesia, serta perwujudan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan tidak lagi sekedar penjaga gerbang hukum, menciptakan iklim pembangunan yang bersih dari level paling mikro atau desa, sektor pendidikan yang paling fundamental, hingga kebutuhan paling dasar yaitu pangan. Karena dari desa yang kuat, negara berdaulat.